Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah pembelajaran tatap muka segera dimulai. Semoga kalian di rumah senantiasa selalu Allah berkahi, Allah ridhoi, serta selalu dijaga kesehatannya sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Tidak terasa wabah ini sudah berada di Indonesia khususnya hampir 2 tahun. Kalian sudah belajar dari rumah itu sekitar 1,5 tahun lebih ya. Bahkan mulai dari awal masuk SMIT Arafah sampai saat ini belum juga tatap muka. Tapi alhamdulillah ya, hari ini atau pekan depan sudah mulai pembelajaran tatap muka. Bapak berharap kalian antusias belajarnya ya. Dan juga ingat, ketika ke sekolah tentunya selalu jaga kesehatan dan jaga keimanan. Kali ini Bapak akan menyampaikan tentang prinsip kehidupan tentunya. Yang mana kita sebagai pelajar harus mempunyai tujuan hidup kita. Yang mana ketika hidup tidak mempunyai tujuan, nanti tidak akan sampai. Bapak yakin tujuan kalian sekolah itu dengan belajar. Tetapi belajar di sini ada berapa tipe ya? Ada belajar yang memang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting sekolah, yang penting datang. Ada yang tujuannya hanya melihat-melihat saja, melihat teman, melihat ruangan, atau kadang-kadang ingin cuma berjumpa dengan seseorang. Yang Bapak inginkan adalah kalian ke sekolah tujuannya yang pertama ibadah, ya. Yang kedua menimba ilmu. Yang ketiga mencari ridho guru. Itu yang penting. Ketika hal itu kalian sudah raih, ya, Bapak yakin kalian menjadi orang-orang yang sukses tentunya. Nah, bagaimana dengan caranya, Pak? Caranya mudah, ya. Yang pertama adalah benahi sikap kita, ya, atau perilaku kita. Yang mana kita tahu ya bahwa sekarang ini adalah era globalisasi yang mana banyak apa namanya? Asing ya, atau asing tentunya, yang memang membuat kalian terpesona tentang antara makanan ya. Lalu ada lagi passionnya, tingkah lakunya, gamenya. Itu yang kadang-kadang kalau kalian tidak bisa ya, tidak bisa menyaringnya, pasti akan terbawa. Nah ini tugas kita bersama. Bapak berharap nih ya, kita harus mempunyai mindset yang bahwa ketika orang ingin sukses tentunya ya, harus bisa menyaring hal-hal yang baik atau yang buruk sehingga tujuan kita tercapai. Nah, intinya adalah ketika kalian ingin menjadi orang sukses, yang pertama taat kepada orang tua. Kenapa? Karena doanya orang tua itu makbul. Bapak sekarang banyak melihat ya, etika kepada orang tua sudah jarang ya, yang menganggap orang tua itu segalanya. Bapak harap ketika kalian sudah berada di sekolah atau sekolah di SMIT Arafah, semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Dengan apa? Kita taat sama orang tua. Sebelum kalian pergi ke sekolah nantinya, tentu yang pertama minta doakan. Doakan, Bu, Ayah, doakan saya ya, saya ingin berangkat sekolah. Semoga ayah, bunda, atau mama, papa ridho kepada saya. Kamu berangkat, kamu cium tangan. Cium tangan kepada ayah bunda. Itu insya Allah Allah ridho, dan insya Allah nanti kalian itu diberi kecerdasan oleh Allah langsung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Ketika sampai di sekolah, artinya orang tua kamu itu guru. Di sini letaknya, adab terhadap guru. Ketika ketemu guru, kamu mengucap salam, lalu juga salaman ya. Mungkin kalau pada saat ini salaman untuk supaya terhindar dari itu, mungkin seperti ini. Itu tidak apa-apa ya. Itu bagian dari sopan santun. Itu ya di sekolah, jadi kalian harus sopan santun terhadap semua warga sekolah. Itu kuncinya. Pertama orang tua, kedua di sekolah, yang ketiga teman dan lingkungan sekitar. Ketika akhlak kamu baik ya, terhadap semuanya, insya Allah Bapak yakin kamu menjadi orang sukses. Banyak sekarang ya orang-orang pintar ya, tapi tidak benar. Ini masalahnya. Nah, kita di sini Dewan Guru ya berharap kalian ke depan nantinya menjadi orang besar. Orang-orang yang pintar tapi juga benar dan juga jujur tentunya. Ini yang jarang sekarang. Nah, Bapak harap kalian ya siswa-siswi SMPT Arafah tentunya menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Mempunyai arah dan tujuan yang jelas ya. Dengan apa tadi? Ibadah. Alhamdulillah Bapak bersyukur kalian masuk SMPT Arafah mempunyai kebiasaan. Sebelum belajar kalian itu apa? Sholat duha, minta kepada Allah ya. Itu jarang di sekolah lain, tapi alhamdulillah pembiasaan ini ada di SMPT Arafah. Setelah sholat apa? Pembiasaan murojaah Quran. Kalian tahu ya, ketika kalian murojaah, satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan. Tentunya kita juga tidak bisa menghitung ya berapa huruf yang kita baca, tapi itulah hebatnya. Kamu diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Di situ letaknya menjadi orang-orang yang sukses. Makanya Bapak menyambut baik nih dengan adanya PTMT ya, pembelajaran tatap muka terbatas, dan kita berharap ke depan sudah normal, yang mana kalian bisa bersosialisasi dengan dewan guru, dengan teman-teman, dan juga mendapatkan pendidikan yang utuh. Memang sekarang banyak kendala ya, Bapak tidak menyalahkan siapapun. Memang seperti ini keadaan sekarang. Pada saat kita belajar lewat media Zoom ataupun Google Meet ataupun apapun, pasti terkendala. Namun itu tidak menjadi halangan kita. Tetap kalian menjadi pribadi yang baik ya. Tidak, atau jangan sampai kalian menyalahkan zaman ya. Seperti itu ya, jangan sampai menyalahkan zaman. Jadi diri kita nih ya, sebagai benteng, yang pertama adalah tadi, kamu harus rajin-rajin beribadah kepada Allah tentunya. Kuncinya itu. Ketika kamu rajin ibadah kepada Allah, insya Allah tanamkan ya hati kalian ya menjadi pribadi yang baik. Bapak yakin ketika kalian tadi menjalankan tadi ya pada orang tua, juga kepada dewan guru, kalian itu sopan santun, insya Allah ilmu itu akan berkah. Apa sih yang kita cari dalam hidup? Satu, keberkahan hidup ya. Bapak pernah banyak sekali ketemu orang, dia orang kaya, dia populer ya, dia mempunyai segalanya, tapi dilihat kok kehidupannya kayaknya rumit. Kenapa? Tadi tidak berkah ya. Kamu lihat, Bapak tahu nih, banyak yang senang-senang dengan Korea ya. Tapi ada, kelihatan. Ketika waktu itu Bapak pernah mendengar ada seorang artis Korea, dia kaya, dia terkenal, dia punya segalanya, cantik, ganteng, tapi bunuh diri. Kenapa? Hatinya tidak tenang. Ya. Maka apa yang kita akan lakukan dari sekarang hati kita? Tadi dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki diri ya. Dan Bapak berharap jangan sampai kalian tidak bisa menyaring tadi hal-hal yang buruk dan yang baik. Kamu harus saring ya. Bapak tahu kamu seneng lah luar negeri, nggak apa-apa, yang baiknya diambil, tapi yang buruknya jangan. Dan ingat juga Indonesia ya, ini punya beragam. Bapak mohon semuanya, yuk kita jaga ya budaya kita, budaya ketimuran, yang mana akhlak nomor satu. Karena ada pepatah mengatakan lebih baik beradab ketimbang berilmu. Kenapa? Kalau kamu cuma berilmu,
Iblis juga berilmu tinggi dia, ya, tapi nggak diakui, dilaknat oleh Allah. Tapi yang beradab, ya, contoh lah yang memang kamu kisahnya, apa ya, di zaman Nabi itu kisahnya, kamu tahu kisahnya yang ajan pertama siapa? Ya, Bilal. Bilal Robah, ya. Dia budak, tapi hebatnya masih di dunia tapi sendalnya sudah di surga. Insya Allah, ya. Kenapa? Akhlak. Akhlak ini cakupannya luas, bukan akhlak kepada orang tua, kepada masyarakat atau siapapun, tapi akhlak kepada Allah juga, ya. Yang pertama apa? Akhlak pada Allah tadi, ibadah. Yang kedua, bersyukur. Apapun yang diberikan Allah itu kita harus bersyukur. Bapak bersyukur, ya, kenal sama kalian. Kalian bersyukur bisa sekolah di SMT Arafah. Ya, yang tadi kebiasaan-kebiasaan baik itu mudah-mudahan itu yang menjadi bekal kita di surga nanti. Kita bisa bertemu di surga semuanya, ya. Makanya Dewan Guru di sini selalu membimbing kalian ketika tidak sholat, ayo sholat, ayo ngaji, ngaji. Untuk kalian dan untuk kita semua sebenarnya. Karena apa? Tadi kita harus punya tujuan. Apa sih tujuan tadi? Tujuan sekolah tadi, ya, kita mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan. Tentu ujung-ujungnya kebahagiaan yang hakiki adalah di surganya Allah. Cara meraih seperti apa? Tadi yang sudah Bapak jelaskan, ya. Pertama, akhlak kepada orang tua, kepada dewan guru, serta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Jadi sama-sama kita berdoa kepada Allah, ya. Mudah-mudahan, ya Allah, Covid ini segera berakhir, ya. Kalian bisa belajar dengan nyaman, ya, seperti biasa, ya. Mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari dewan guru semuanya, ya. Mempunyai tujuan hidup yang jelas, karena banyak sekali sekarang anak-anak tidak mempunyai tujuan yang jelas. Ditanya, tujuan kamu apa? Tidak tahu. Ketika sudah tidak punya tujuan, repot. Contoh, kamu bayangkan, kamu main bola, misal main bola, ketika main bola tidak ada gawang, apa tujuannya? Nggak ada. Tapi ketika ada gawang, tujuannya pasti dia mengincar gawang itu. Betul? Ya. Contoh lagi, ketika maraton, apa yang dia tuju? Pasti garis finish. Ada tujuannya. Tapi kalau pada saat maraton tidak ada garis finish, bingung, nggak sampai-sampai. Begitupun kalian, ketika hidup tidak punya tujuan, nggak bakal sampai. Makanya Allah bilang, kamu harus punya tujuan, ya. Tujuan pertama ibadah, yang kedua tujuan hidup tentunya ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang yang dibanggakan orang tua. Maka dari itu, yuk sama-sama, ya. Ketika sekolah, kamu ingat orang tua yang setiap hari banting tulang, ya. Bekerja untuk siapa? Untuk kalian, supaya cerdas, pintar, supaya bisa mengangkat derajat orang tua. Dewan guru senang ketika siswanya, ya, itu akhlaknya baik. Apalagi kalau ditambah dengan intelektualnya bagus. Itu lebih luar biasa. Tapi di sini Dewan Guru mementingkan akhlak kalian. Karena di masyarakat tentunya yang dinilai adalah akhlak kalian. Ya. Jadi yang tadi Bapak paparkan, yang pertama adalah kamu harus hormat dan patuh kepada orang tua kalau mau ingin sukses, ya. Kalau kamu tidak patuh sama orang tua, ingat baik-baik, tidak akan sukses. Banyak sekali, ya, orang-orang yang misalkan banyak harta, mukanya rupawan, tapi dia suksesnya itu hanya di dunia saja, di akhirat tidak. Kita kan keinginan kan sukses dunia akhirat, ya. Tadi intinya kalian yang pertama adalah patuh terhadap orang tua. Ketika kalian ingat itu, insya Allah kamu sekolah mendapatkan keberkahan, ya. Karena apa? Kamu menuntut ilmu, misal karena tujuan kita menuntut ilmu, mohon maaf, ketika di jalan yang namanya ajal kita tidak tahu, ajal menjemput, itu menjadi syahid, ya. Nah, ketika kita mati syahid, insya Allah kita bisa menarik keluarga kita minimal 7 orang mengangkat ke surga. Maka dari itu, mulai saat ini kita rubah. Tujuan sekolah kita adalah mencari ilmu dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Agar semua cita-cita kita
tercapai, orang tua mendoakan sehat walafiat, nantinya menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Maka dari itu, Bapak dan Dewan Guru semuanya berdoa kalian menjadi pribadi yang baik, ya, menjadi contoh atau teladan bagi orang-orang lain. Dewan Guru bangga, orang tua bangga ketika nanti kamu sukses. Waktu itu bermula dari SMIT Arafah. Saya biasakan sholat duha ketika nanti sudah tidak di Arafah tapi melaksanakan sholat duha luar biasa. Itu harus dijaga. Ketika di Arafah diwajibkan mereka atau kalian murojaah, jangan sampai putus walaupun sedang libur. Penting sekali. Karena ketika kalian terus ibadah, terus murojaah, insya Allah Allah itu ridho. Ya. Jadi intinya tadi apa? Mencari ridho Allah dan mencari ridho orang tua, ya. Perbaiki akhlak kita setiap hari, ya. Dan ingat tadi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengarkan kata orang lain, tapi dengarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Selalu bersyukur. Ya, insya Allah nikmat kita ditambah, kamu menjadi orang yang sukses dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Subhanahu wa taala. Selalu Allah berkahi dan Allah ridhai. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.